Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa sama-sama mendengarkan ceramah di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sahabat serta keluarga beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya di sini untuk menyampaikan materi tentang Ramadan. Ramadan merupakan bulan yang mulia, bahkan Ramadan bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Ada banyak kemuliaan Ramadan, mulai dari turunnya malam Lailatul Qadar dan nuzulul Quran. Allah melipat gandakan amalan manusia pada bulan Ramadan. Allah berfirman dalam Al-Quran, yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Ada lagi amalan yang sangat bernilai tinggi di bulan suci Ramadan. Apakah amalan itu? Amalan itu adalah bersedekah. Allah melipat gandakan amalan sedekah 10 kali lipat pada hari-hari biasa. Namun, pada bulan suci Ramadan Allah melipat gandakan hingga tak terhingga. Adakah pengaruh sedekah bagi seseorang? Tentu saja ada. Sedekah akan membuat semakin sehat, kaya, dan bahagia. Nabi bersabda tentang keutamaan sedekah ini dalam sabdanya yang mulia, yang artinya, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Sedekah bukan mengurangi harta, tetapi melipat gandakan. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah contoh nyata dalam bersedekah. Pada hari-hari biasa, beliau sedekahnya luar biasa. Pada bulan suci Ramadan, beliau sedekahnya jauh lebih banyak dari hari-hari biasa. Sedekah kita pada bulan Ramadan bisa kita berikan kepada fakir miskin, hamba sahaya, orang yang membutuhkan. Hadirin sekalian, juga bisa mewujudkan sedekah dalam bentuk hidangan untuk buka puasa, takjil Ramadan, memberi jaminan konsumsi tadarus di masjid atau musola di sekitar rumah. Hakikatnya, sedekah yang kita keluarkan itu akan kembali kepada kita. Bahkan, sedekah itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan orang yang kita sedekahi. Satu hal pula yang tidak kita ragukan, bahwasanya berjumpa dengan bulan Ramadan adalah nikmat yang besar. Nikmat yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kita tidak tahu, boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Oleh karena itu, maka menjadi keharusan kita, menjadi kewajiban kita seorang muslim yang menyadari hal ini untuk meningkatkan kesungguhan dalam mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah dan amal soleh. Dan di antara hal yang menunjukkan istimewanya bulan Ramadan dan bahwasanya dia adalah tamu yang agung, tamu yang mulia dan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala adalah mengisi Ramadan dengan baik, dengan puasa yang berkualitas. Itu bisa menyebabkan seseorang mendapatkan pahala yang bisa menyaingi pahala yang didapatkan orang yang mati syahid. Tentu satu hal yang tidaklah kita ragukan, bahwasanya orang yang gugur di medan jihad adalah orang yang sangat besar ganjarannya, seorang yang sangat mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun, orang yang matinya tidak mati syahid bisa mendapatkan pahala yang
yang menyayangi atau bahkan lebih unggul daripada pahalanya orang yang mati syahid. Dan di antara sebabnya adalah ketika dia mengisi Ramadan dengan baik. Ramadannya adalah Ramadan yang berkualitas. Sebagaimana dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Baihaqi, dan hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Di riwayat tersebut diceritakan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat 3 orang berkawan. 2 di antaranya gugur sebagai syahid di medan jihad. Kemudian setahun setelah itu, yang ketiga meninggal dunia. Ternyata setelah kemudian 3 orang tadi meninggal dunia, ada salah satu sahabat yang melihat dalam mimpi bahwasanya orang yang ketiga yang matinya di atas kasur tidak mati sebagai syahid, kedudukannya di akhirat malah lebih dulu masuk surga dibandingkan 2 kawan yang gugur sebagai syahid. Satu hal yang mengherankan, dan ini pun juga telah mengherankan para sahabat. Maka para sahabat pun datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan hal ini. Maka lihat apa komentar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan, al-yasaqad maka sahaza ba'daha sanatan, yang artinya bahkan orang yang ketiga itu umurnya lebih panjang setahun. Wa adraka Ramadana, dengan tambahan umur 1 tahun itu dia berjumpa Ramadan tahun selanjutnya. Fasomata, dan dia berpuasa dengan baik, dengan puasa yang berkualitas di Ramadan tersebut. Wasola kaza wa kaza min sajadati fi sanati, dan dia telah selama 1 tahun mengerjakan sholat sekian ribu rakaat jumlahnya. Fama bainahuma abadu mimma bainas sama'i wal ard. Maka di antara keduanya, antara yang mati belakangan yang meninggal belakang dengan yang duluan, terdapat jarak yang lebih jauh daripada antara langit dan bumi. Allahu Akbar. Satu fadilah yang sangat luar biasa. Ada satu sahabat yang meninggal dunia di atas kasur, di atas tempat tidurnya, namun dia mendapatkan kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada 2 kawan yang mati sebagai syahid, dengan jarak antara langit dan bumi. Apa sebabnya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia umurnya lebih panjang 1 tahun. Pada saat itu dia berpuasa Ramadan, dan puasanya adalah puasa yang berkualitas, dan tentu selama 1 tahun dia mengerjakan sekian banyak sholat fardu dan sholat sunnah. Karena itulah jarak antara dia dengan 2 kawannya adalah jarak antara langit dan bumi. Hal ini menunjukkan betapa mulianya tamu Ramadan, betapa dia adalah nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan sungguh celaka dan sungguh siallah orang yang ceroboh ketika dia berjumpa dengan Ramadan dan tidak bisa mengisi Ramadan secara baik, tidak bisa mengisi Ramadan secara maksimal. Sungguh ini adalah keteledoran yang sangat memalukan. Sungguh ini adalah Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayahnya dan menuntun langkah-langkah kaki kita sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses di bulan Ramadan, dan kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata maupun perbuatan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.